Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadli Mubarak dengan NIM 19142142 dari kelas PBSD. Di sini saya ingin menjawab tugas mata kuliah Bank Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama itu jelaskan mengenai dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan maisir terhadap perekonomian. Pengertian riba tersendiri yaitu transaksi berbasis bunga, sedangkan maisir transaksi spekulatif. Dampak dari riba dan maisir adalah terkonsentrasinya kekayaan yang menyebabkan aliran uang menjadi terpusat dan tidak terdistribusikan secara merata di semua lapisan masyarakat, dan sudah jelas riba menimbulkan kemudaratan yang besar bagi kehidupan manusia. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah dan sebutkan fatwa DSN terkait tabungan, serta jabarkan akad apa saja yang digunakan pada produk tabungan syariah. Yang pertama itu fungsi Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah antara lain mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah. Selanjutnya membuat pernyataan secara berkala. Yang selanjutnya meneliti dan membuat rekomendasi produk dari bank yang diawasinya. Yang selanjutnya fatwa dan DSN terkait tabungan, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa tentang tabungan. Pertama, tabungan ada dua jenis, yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan berdasarkan perhitungan bunga. Yang kedua, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Yang kedua yaitu ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagaimana sohibul mal. Yang kedua, sebagaimana mudharabah, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak berkenaan dengan prinsip syariah. 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai, bukan piutang. Yang 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan hitungan dalam akad pembukaan rekening. Yang kelima, bank sebagaimana mudharabah menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah. Nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabahnya persetujuan yang bersangkutan. Ketiga itu ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. 1. Berprinsip simpanan. 2. Simpanan bisa diambil kapan saja. Yang kedua itu tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Yang ketiga itu jelaskan mengenai kendala Baitul Mal wa Tanwil. Kendala Baitul Mal wa Tanwil yaitu dalam pengembangan Baitul Mal tentunya tidak lepas dari bermacam kendala, yang diantaranya akumulasi keuntungan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Yang kedua, walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, tetapi masih banyak masyarakat berhubungan dengan rentenir. Yang ketiga, beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Yang keempat itu BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dia hadapi. Yang kelima, dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berprioritas pada persoalan bisnis. Yang keenam, dalam upaya untuk mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT
memperhitungkan besarnya bunga di bank konvensional, terutama untuk produk yang berprinsip jual beli. 7. BMT lebih cenderung menjadi Baitul Tanwil daripada Baitul Mal, di mana lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Yang ke-8, pengetahuan pengelolaan BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, sebutkan perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi syariah adalah asuransi perjanjian yang memiliki prinsip sesuai dengan syariah Islam, yaitu berdasarkan asas tolong menolong, ta'awun, saling melindungi, atau berbagi risiko di antara peserta asuransi. Sedangkan asuransi konvensional adalah suatu perjanjian yang menggunakan prinsip jual beli risiko nasabah dikarenakan premis pendapatkan imbalan berupa proteksi atas resiko yang mungkin terjadi. Selain itu, perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional berdasarkan akad. Pada asuransi syariah menggunakan akad takaful, tolong menolong. Pada asuransi konvensional menggunakan akad jual beli. Demikian terkait jawaban-jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.